Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, luar biasa begitu. Ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ini seolah-olah omong kosong begitu kan. Kenapa? Karena ini heboh Transjakarta transaksi Kemenkau 300 triliun akhirnya terang. Ini penjelasan PPATK. Dia mengatakan bahwa dia bukan pencucian uang, dia bukan korupsi, tapi ada tindak indikasi dalam pencucian korupsi dan sebagainya di tahun 2010 begitu kan. Apakah yang disampaikan oleh Pak Mahfud apakah ini tidak sesuai dengan data itu? Saya kira percaya begitu bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Mahfud itu ya tidak asal ngomong begitu kan. Ya, bukan hanya ngomong belaka saja begitu, tapi sesuai dengan adanya fakta begitu kan, data begitu ya. Tidak mungkin dia mengatakan bohong dan sebagainya begitu kan. Tapi perlu diingat, apakah Pak Mahfud berani mengusut ini? Ini wallahu a'lam begitu. Atau jangan-jangan PPATK-nya yang kemudian salah tangkap dan sebagainya, apakah ini benar begitu kan? Karena ini kaitannya dengan analisis data begitu kan. Sedangkan Sri Mulyani membantah ya, uang 300 triliun itu transaksinya dari mana? Tunjukkan kan begitu. Akhirnya sekarang sudah terang menerang begitu kan ya. Seperti ini komentar-komentar netizen terlebih dahulu seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Alhamdulillah akhirnya jelas bukan korupsi dan pencucian uang pegawai Kemenkau. Heboh transaksi Kemenkau 300 triliun akhirnya terang. Ini penjelasannya. Ini banyak komentar-komentar, saya bacakan terlebih dahulu ya. Pak Mahfud, kalau memang informasi yang benar dibuka aja, jangan takut. Ya, itulah mengapa saya katakan dari awal, kalau memang Pak Mahfud takut, jangan takut begitu kan ya. Berarti infonya Pak Mahfud ya MD keliru ya. Begitu juga ya info PPATK yang enggak pas, ini banyak sekali. Sabar ya, sareh bakal pikoleh ya. Ya banyak sekali ada pro dan kontra di situ begitu kan. Berarti Profesor Mahfud salah ucap, salah memahami data. Waduh, ini banyak berspekulasi seperti itu begitu. Tapi tunggu dari saja di Pak Mahfud begitu kan ya. Bahkan ya clear udah begitu ya Pak Pras ya. Ini kasihan teman-teman saya di Kemenkau, kerjaannya jadi nggak kondusif kalau program cepat ya. Kalau memang ada seperti itu ngapain begitu kan? Kan begitu logika kita begitu. Blunder ya. Sekarang isu 300 triliun jadi bulan-bulanan oposisi. Mereka nggak akan mau tahu berita-berita kayak gini. Ya pada akhirnya tahu sendirilah, enak banget jadi pegawai pajak, banyak duitnya ini, keren ya. Belok kiri, belok kanan, putar kiri, putar kanan, hore, emang jago semuanya, keren. Ini komentar-komentar netizen, apakah benar apa tidak begitu? Saya rasa tidak mungkin Pak Mahfud itu ya salah data, lalu kemudian apa yang disampaikan oleh PPATK tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan sebagainya begitu kan. Tetapi pasti ada data Pak Mahfud karena dia Menko Polhukam begitu kan, pasti tahu ya. Nanti pasti akan diukir siapa mereka yang benar begitu kan. Saya rasa Pak Mahfud tidak akan takut begitu. Kalau memang ini dibiarkan, maka kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi Pak Mahfud dianggap bohong. Lah, untuk menutupi inilah yang kemudian Pak Mahfud akan bersuara di situ begitu kan ya. Ini jadi sialan ya, Mario itu hartanya 56 M itu apa namanya dong? Bukan korupsi ya. Dan terlanjur sudah masyarakat mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi korupsi atau penggelapan senilai 300 triliun di Kemenkau. Ini Pak Mahfud harus tahu dan Pak Mahfud harus berani ungkap itu kalau memang itu terjadi begitu. Jangan takut begitu. Alhamdulillah Kemenko berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan PPATK. Saya dukung untuk pemberantasan KKN yang merugikan keuangan negara. Jadi maksudnya di dalam sudah bersih, tidak ada oknum koruptor Pak ini. Intinya Pak Menteri dan pejabat nggak usah ngomong dulu kalau belum jelas ini ya. Jika benar laporan PPATK yang melibatkan pegawai Kemenko sudah ditangani dengan baik oleh Kemenkau, tidak akan ada kasus Rafael atau Andi di Bea Cukai. Ini Pak Iwan atau PPATK takut apa sedang menjilat. Ini banyak sekali. 300 buat pemilu, kalau dibagi-bagi dapat berapa ya ini? Pertanyaannya kenapa ya Tusi yang tidak diproses padahal gajinya luar biasa besar. Ini lalu apakah dibandingkan Pak Mahfud itu salah? Jadi sebenarnya siapa yang salah? Itu menjadi teka-teki hari ini. Kalau memang itu adalah salah Pak Mahfud, jelas ya dianggap salah karena dia tidak berkomentar apa-apa. Seharusnya Pak Mahfud buktikan saja terlebih dahulu ya, jangan takut untuk mengusut tuntas ini masyarakat bersama Pak Mahfud. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini sangat menarik juga ya.
Heboh transaksi Kemenko 300 triliun akhirnya terang. Ini penjelasan PPATK. Ini dikutip dari Detik Finance ya. Jakarta, Kepala PPATK Ivan Yustiavandara membeberkan asal transaksi pencurigaan 300 triliun yang diungkap oleh pihak muncul di Kementerian Keuangan. Ivan menjelaskan transaksi sebesar 300 triliun itu sudah analisis keuangan soal potensi tindak pidana awal tindak pidana pencucian uang. Dia menjelaskan Kementerian Keuangan merupakan salah satu pihak yang menjadi penyidik tindak pidana awal pencucian uang pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Data-data analisis keuangan yang disampaikan merupakan potensi tindak pidana awal yang muncul dari sektor perpajakan, kepabeanan dan bea cukai. Ya, artinya apa? Karena memang ada transaksi katanya begitu. Nah, kalau memang ada transaksi di situ ngapain masih siapa yang salah sebenarnya begitu? Saya belum paham begitu kan. Apakah Pak Mahfud atau jangan-jangan PPATK atau Pak Mahfud salah tangkap data atau apa begitu kan? Kenapa ya seharusnya Pak Mahfud ungkap di situ begitu kan ya. Ivan sendiri hari ini hadir ke Menko untuk mengklarifikasi soal transaksi Jakarta, transaksi 300 triliun ya. Dia melakukan pertemuan dengan Wamenko ya Suhazil Nazara, Dirjen Kemenko Awan Nurmawan Nuh dan Sekjen Kemenko Heru Pribudi. Dan bahkan ya kaitannya Kemenko adalah salah satu penyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 2010. Dengan demikian ya setiap kasus berhubungan kepabeanan dan keperpajakan kami sampaikan ya. Kasus-kasus itulah yang secara berkonsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar ya 300 triliun. Namun dia mengatakan rata-rata yang diberikan soal potensi transaksi ya 300 triliun tadi bukan mengenai adanya korupsi di Kemenkau. Dia kembali menegaskan data transaksi 300 triliun yang disampaikan itu adalah potensi tindak pidana awal pencucian uang yang harus ditindaklanjuti Kemenko sebagai pihak penyidik sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 2010 lah. Ini kan sudah jelas begitu, ada potensi tindak pidana. Nah, dengan adanya inilah yang kemudian ya, apakah kaitannya dengan pencucian uang apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud begitu kan? Sedangkan Pak Mahfud dibantah oleh Sri Mulyani bahwa di keuangan tidak ada transaksi seperti itu. Sedangkan di sini oleh PPATK akan potensi tindak pidana atau pencucian uang yang harus ditindaklanjuti begitu. Berarti ada sesuatu di situ begitu kan? Kenapa PPATK agak maju mundur begitu kan untuk mengatakan itu begitu kan ya? Ini bahkan dalam kerangka itu perlu dipahami ini bukan tentang adanya abuse of power ya dan adanya korupsi yang dilakukan pegawai Kemenkau, tapi ini lebih kepada tusi ya tugas dan fungsi ya Kemenkau yang ditangani kasus tidak pidana asal yang menjadi kewajiban bagi kami pada saat melakukan analisis kami sampai Kemenkau untuk ditindaklanjuti. Maka seharusnya tugas pokok dan fungsi itu yang harus kita lakukan. Apakah benar-benar ada tidak pidana pencucian uang atau apa begitu, itu yang seharusnya terjadi begitu. Dalam artian apa? Penanganan yang seharusnya terjadi di situ begitu kan ya. Ivan mengakui ya dari total potensi pidana awal tindak pidana pencucian uang itu ada juga menyeret pegawai Kemenkau, namun jumlah tidak besar dan langsung ditangani dengan baik oleh Kemenkau. Siapa mereka? Buka aja begitu kan. Bahkan Irjen Kemenkau Awan Nurmawan Nuh dalam kesempatan yang sama mengatakan pihaknya akan berkomitmen menindaklanjuti laporan PPATK soal laporan yang menyeret pegawai Kemenkau. Pihaknya juga berkomitmen untuk menindaklanjuti secara baik. Bahkan ya dikutip dari Detik Finance mengatakan ya di Kemenkau komitmen melakukan pembersihan, tentu kami kita komit mengenai ya informasi pegawai kita lanjut secara baik dan proper ya kita panggil yang sebaiknya. Nah inilah kalau memang ada pencucian uang di situ ya segera tangkap begitu kan. Kok ini akan seolah-olah berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud begitu. Ada apa begitu kan? Ya inilah publik akan tahu penasaran lalu kemudian sudah menjustis bahwa ini ada kerugian besar. Tetapi apa yang terjadi selama ini? Yang terjadi selama ini katanya ya ada indikasi pencucian uang.
Tapi kok Pak Mahfud mengatakan ada transaksi janggal di situ begitu ya. Apa yang sebenarnya terjadi begitu kan ya? Mungkin ya narasinya berbeda tapi maknanya sama. Kan bisa jadi seperti itu. Siapa yang harus disalahkan ya wallahu a'lam begitu kan ya. Kalau motor-motor di situ ya mana mungkin lembaga kementerian apapun, bagaimana mungkin masyarakat itu percaya lagi begitu kan kalau motor-motor seperti itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.